Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Thotibul Umam dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Dan kali ini saya akan membahas perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Kalau kita lihat perkembangan bangsa Indonesia nih, Pancasila telah mengalami dinamika yang panjang sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Nah, buat yang mau tahu, mari kita lihat secara singkat per periodenya. Setelah proklamasi 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tidak lama kemudian, pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, ya, atau yang kita sebut RIS pada masa itu. Nah, pada masa itu tuh, dasar negaranya bukan lagi Pancasila, melainkan Konstitusi RIS. Tapi nilai-nilai Pancasila tetap menjadi semangat dalam menjaga persatuan di tengah keragaman negara bagian saat itu. Kemudian kita masuk lagi ke masa selanjutnya, yaitu pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965 di bawah presiden kita, Presiden Soekarno. Peristiwa penting yang bisa kita soroti adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai Indonesia kembali ke UUD 1945. Nah, dari peristiwa ini terlihat nilai persatuan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan karena dekret tersebut bertujuan menyatukan bangsa setelah kegagalan konstituante dalam menetapkan konstitusi baru. Nah, kita lanjut lagi nih ke masa selanjutnya, yaitu pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kita Bapak Soeharto pada tahun 1966 dan sampai 1998. Pancasila pada waktu itu dijadikan alat penguat ideologi nasional melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Nilai-nilai Pancasila diajarkan ke seluruh lapisan masyarakat. Namun sayangnya pada masa itu penerapannya sering bersifat formal doang dan suka dipolitisasi. Nah, kita lanjut lagi ke masa yang kita alami sekarang, yaitu masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Sejak dinaikannya Presiden Bapak Habibie, Pancasila kembali dipahami bukan sekedar doktrin, tapi sebagai nilai hidup yang harus diaktualisasi dalam demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan keadilan sosial. Nah, kalau saya boleh punya pendapat nih, bagi saya pribadi, Pancasila itu bukan hanya ideologi, bukan hanya dasar negara, bukan hanya yang terpampang di sekolah kita doang, tapi juga pedoman moral untuk hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam Pancasila itu kan ada nilai persatuan, nilai keadilan, dan kemanusiaan yang sangat relevan untuk generasi muda di era sekarang, yang sangat perlu untuk menjadikan Pancasila menjadi pedoman kita, terutama di era media sosial, di mana perbedaan sering memicu konflik, entah itu ras, agama, atau golongan. Kalau kita benar-benar mengamalkan Pancasila, kita bisa tetap kritis, bebas berpendapat, tapi tetap menjaga persatuan bangsa dan menghargai sesama kita. Jadi, dari masa ke masa, Pancasila tetap menjadi bintang penonton bagi Indonesia. Tinggal bagaimana kita, generasi muda, mau menjadikannya pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih untuk sekian dari saya, Ahmad Thotibul Umam, dari Prodi Hukum Universitas Terbuka. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.